Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama AA Endun. Beberapa waktu lalu saat video ini dibuat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengeluarkan usulan terkait vasektomi. KDM menginginkan agar vasektomi menjadi syarat penerimaan bantuan sosial. Sontak saja, usulan ini mendapat beragam komentar baik yang pro maupun kontra. Tujuan dari KDM ingin menerapkan kebijakan ini itu karena menurutnya ketika seseorang menikah, maka dia harus bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya. Jika orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk membiayai itu semua, seharusnya ditahan dulu untuk menjadi orang tua. Untuk itu, KDM ingin agar para penerima bantuan sosial ada syarat KB untuk pria. KDM berharapnya suami yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Karena menurutnya itu, hal ini jangan selalu dibebankan kepada perempuan saja. Oh ya, vasektomi itu bagian dari program KB yang merupakan prosedur kontrasepsi permanen untuk pria, di mana saluran vas deferens atau yang mengangkut sperma dan testis ke uretra itu dipotong dan ditutup, sehingga sperma tidak bisa keluar saat ejakulasi. Seperti yang mungkin kita tahu, KB sebenarnya sudah menjadi bagian dari program pemerintah di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, sebenarnya sejak kapan program KB ini itu ada? Bagaimana perkembangan dan jenis-jenis KB yang ada di seluruh dunia dari waktu ke waktu? Apakah sebenarnya itu ada efek samping dari program KB ini? Dan bagaimana agama serta sosial masyarakat memandang program KB ini? Dalam video Andun kali ini, kita akan coba bahas itu semuanya. Tapi sebelumnya, yuk like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Andun, Ya, are you ready guys? let's go. Keluarga berencana atau KB secara ilmiah adalah suatu upaya terencana dan sistematis untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dalam sebuah keluarga melalui penggunaan metode kontrasepsi baik secara hormonal, mekanis, alami, maupun permanen. KB bukan hanya soal mencegah kehamilan, tetapi juga bagian dari upaya kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Jika kita lihat dari penelitian-penelitian, program KB ini memiliki sejarah yang sangat panjang yang ternyata sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pada zaman kuno, kita dapat menemukan di peradaban Mesir kuno sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, itu terdapat tulisan pada papirus. Papirus ini media tulisan di zaman Mesir kuno yang terbuat dari tumbuhan. Di sana menyebutkan penggunaan madu, daun akasia, dan kotoran buaya sebagai alat kontrasepsi. Lalu, pada peradaban Yunani dan Romawi kuno, itu juga dikenal namanya metode coitus interruptus atau senggama terputus. Dan dikenal juga penggunaan herbal seperti silipium sebagai penghambat kesuburan. Lalu, kita juga dapat menemukan di zaman Cina kuno, di sini adanya prinsip mengatur jumlah anak dengan menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri dan timah hitam. Pada zaman kuno di berbagai dunia lainnya juga, itu sudah banyak yang mengenal metode kalender primitif, yaitu mengenali siklus kesuburan secara kasar. Lalu, pada abad ke-19, perkembangan pemikiran tentang hak perempuan dan kontrol kelahiran mulai muncul, meski saat itu masih ditentang secara moral dan agama. Lalu, saat itu mulai juga muncul alat kontrasepsi sederhana yang terbuat dari usus binatang, kapas atau madu sebagai penyumbat serviks. Pada tahun 1893, kondom karet vulkanisir ditemukan oleh Charles Goodyear. Membuatnya jadi lebih elastis sehingga dapat diproduksi secara massal. Pada awal abad ke-20, gerakan KB mulai dipopulerkan, terutama oleh aktivis perempuan Margaret Sanger di Amerika. Pada tahun 1921, dia mendirikan American Birth Control League yang menjadi cikal bakal dari Planned Parenthood Federation of America yang didirikan tahun 1942, yang tujuannya itu untuk mengadvokasi legalisasi kontrasepsi di Amerika Serikat dan mempromosikan hak reproduksi kesehatan perempuan serta mendorong perempuan untuk mengendalikan kesuburan mereka sendiri. Tahun 1930-an,
IUD atau intrauterine device pertama dikembangkan di Jerman. Lalu pada tahun 1960, pil KB pertama disetujui oleh FDA di Amerika Serikat. FDA itu simpelnya adalah BPOM-nya Amerika, yang mana fungsinya itu sama untuk mengawasi obat dan makanan. Hal ini menjadi tonggak revolusi reproduksi. Pada tahun 1968, Paul R. Ehrlich menulis buku kontroversial, judulnya The Population Bomb. Dalam bukunya ini, dia memperingatkan akan bahaya pertumbuhan populasi yang tak terkendali terhadap lingkungan dan kelaparan global. Sehingga dia mendukung program KB sebagai solusi global. PBB dengan WHO-nya mulai mengintegrasikan KB ke dalam program kesehatan global. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, KB mulai menjadi kebijakan negara. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, India, Bangladesh mulai meluncurkan program KB nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Metode suntik hormonal dan implan mulai dikenalkan, dan kampanye KB mulai digaungkan, seperti slogan di Indonesia misalnya, 2 anak cukup. Di Indonesia sendiri, sebenarnya gagasan KB ini mulai dikenalkan kepada pemerintah itu tahun 1957 oleh Dr. Soeharto. Bukan Presiden Soeharto ya, ini beda lagi. Namun, memang baru diangkat menjadi program nasional itu pada tahun 1970-an pada era Presiden Soeharto melalui BKKBN-nya atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pada tahun 2000 hingga sekarang, KB sudah mulai dilihat sebagai bagian dari kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia serta sebagai solusi dari ledakan populasi di dunia. FYI atau for your information, pada tahun 2023 jumlah penduduk dunia itu sudah mencapai 8 miliar manusia, dan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,7 miliar manusia. Sedangkan menurut para ilmuwan, jumlah sumber daya untuk pangan di bumi ini maksimal hanya untuk 10 miliar manusia saja. Maka dari itu, jika pertumbuhan populasi manusia ini tetap tidak terkendali, maka akan muncul masalah-masalah baru di kemudian hari. Di dunia modern, KB atau kontrasepsi terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan mekanismenya dan sifat penggunaannya. Pertama, kontrasepsi reversible atau yang bisa dibatalkan, dan kedua, kontrasepsi permanen. Untuk kontrasepsi reversible atau yang bisa dibatalkan ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang hormonal dan ada juga yang non-hormonal. Untuk kontrasepsi yang hormonal itu contohnya misalkan ada pil KB yang cara kerjanya itu mengandung hormon estrogen dan atau progestin yang mencegah ovulasi. Untuk tingkat efektivitasnya itu mencapai 91%. Lalu ada juga suntik KB. Jadi cara kerjanya itu progestin disuntikan setiap 1 atau 3 bulan untuk menghambat ovulasi dan menebalkan lendir serviks. Untuk tingkat efektivitasnya itu mencapai 94%. Lalu ada juga implan yang cara kerjanya dengan memasukkan batang kecil di bawah kulit lengan yang nantinya akan melepaskan hormon progesterin secara bertahap hingga 3-5 tahun. Tingkat efektivitasnya itu mencapai 99%. Lalu ada patch KB atau koyo hormon. Cara kerjanya itu ditempel di kulit yang nantinya akan melepaskan estrogen plus progestin secara bertahap. Ini harus diganti setiap pekan. Efektivitasnya itu mencapai 91%. Lalu juga ada cincin vagina atau Nuvaring. Cara kerjanya itu dimasukkan ke dalam vagina yang nantinya akan melepaskan hormon untuk mencegah ovulasi. Nuvaring ini harus diganti setiap bulannya. Tingkat efektivitasnya itu mencapai 91%. Lalu untuk kontrasepsi non-hormonal itu contohnya ada kondom yang cara kerjanya itu untuk menahan sperma masuk ke dalam rahim. Tingkat efektivitasnya itu mencapai 85%. Lalu ada juga IUD tembaga atau spiral non-hormonal. Cara kerjanya itu akan ditempatkan di dalam rahim dan nantinya itu akan mengeluarkan ion tembaga yang bersifat toksik bagi sperma sehingga nantinya akan mencegah pembuahan. Metode ini efektif hingga 10 tahun. Tingkat efektivitasnya itu mencapai 99%.
Lalu ada juga metode kalender. Metode kalender ini itu menghindari hubungan seksual saat masa subur berdasarkan perhitungan siklus haid. Tingkat efektivitasnya itu kurang lebih sekitar 76%. Lalu terakhir itu ada senggama terputus atau coitus interruptus yang tingkat efektivitasnya itu kurang lebih 78%. Lalu ada juga kontrasepsi permanen yang semuanya itu efektivitasnya mencapai 99%. Contohnya seperti yang pertama kali tadi kita singgung, vasektomi untuk pria. Cara kerjanya itu memotong atau mengikat saluran vas deferens agar sperma tidak keluar saat ejakulasi. Vasektomi ini tidak mempengaruhi libido atau kemampuan ereksi dari seseorang. Lalu untuk wanitanya itu ada tubektomi. Cara kerjanya itu dengan memotong atau menutup tuba falopi agar sel telur tidak bertemu dengan sperma. Prosesnya dilakukan lewat pembedahan ringan atau laparoskopi. Tubektomi ini biasanya dilakukan oleh wanita yang tidak ingin punya anak lagi, atau pun jika memiliki anak atau melahirkan, itu akan membahayakan bagi kesehatannya. Oh ya, data-data tersebut itu diperoleh atau berdasarkan data dari WHO, CDC atau Centers for Disease Control, dan organisasi Planned Parenthood. Lalu muncul pertanyaan, apakah program KB ini memiliki resiko bagi para penggunanya? Jawabannya bisa iya, juga bisa tidak. Kenapa seperti itu? Karena memang ada yang memiliki resiko dan ada juga yang tidak memiliki resiko. Berikut penjelasannya yang dikutip dari WHO di tahun 2022 dalam artikel Family Planning, A Global Handbook for Provider, dan juga dari situs Mayo Clinic dengan judul artikel Hormonal Birth Control and Blood Clot Risk. Metode KB yang memiliki resiko diantaranya kontrasepsi hormonal seperti pil KB, suntik KB, patch KB, cincin, dan implan. Metode ini dianggap memiliki resiko karena mengandung estrogen dan atau progestin, yang mana itu dapat mempengaruhi sistem hormonal tubuh sehingga beresiko terjadi pembekuan darah atau trombosis, terutama pada yang pil KB. Lalu efeknya juga itu dapat menyebabkan migrain atau perubahan mood, lalu dapat menyebabkan juga tekanan darah meningkat dan gangguan menstruasi. Lalu berdasarkan organisasi Planned Parenthood, IUD Birth Control Facts, metode KB IUD berhormon itu ternyata memiliki resiko terjadinya nyeri saat pemasangan, pendarahan tidak teratur di awal penggunaan, dan resiko kecil infeksi panggul. Resiko yang dapat terjadi juga menurut International Agency for Research on Cancer dan Cancer Research UK serta American Cancer Society. Resiko lainnya dari KB hormonal ini seperti tadi pil KB, suntik KB, dan lainnya itu ternyata dapat meningkatkan resiko kanker payudara terutama pada pengguna usia muda di bawah 25 tahun dan meningkatkan juga resiko kanker serviks setelah penggunaan lebih dari 5 tahun. Sedangkan untuk metode KB non-hormonal seperti penggunaan kondom, senggama terputus, metode kalender, menurut WHO, lembaga CDC, dan SCOG itu sangat aman atau tidak memiliki resiko. Artinya, metode ini tidak berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Dari hal ini, kita dapat mengetahui jika kita ingin melakukan program KB, jika kita ingin aman, maka gunakanlah metode KB non-hormonal. Jika terpaksa harus menggunakan KB hormonal, maka lakukanlah pemeriksaan rutin terutama pada payudara dan serviks. Lalu, bagaimana sudut pandang agama dan sosial budaya memandang program KB ini? Dalam Islam, pandangan umum diperbolehkan dengan syarat tertentu, artinya tidak bersifat permanen, tidak membahayakan kesehatan, dan dilakukan atas dasar musyawarah dan pengetahuan yang cukup mengenai KB antara suami dan istri. Dasar dalilnya itu berdasar pada hadis, kami dahulu pernah melakukan azl di masa Rasulullah SAW, dan Quran turun ketika itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5208 dan hadis riwayat Muslim nomor 1440. Dan juga Fatwa MUI nomor 3 tahun 1983 tentang KB serta dukungan NU dan Muhammadiyah dalam Simposium Kesehatan tahun 2010 yang mendukung KB demi kesejahteraan keluarga. Dalam pandangan Kristen,
Kristen Katolik menolak semua bentuk KB buatan, baik itu bentuknya alat ataupun hormonal, hanya memperbolehkan KB alami. Ini berdasarkan menurut doktrin Humanae Vitae atau ensiklik yang ditulis oleh Paus Paulus VI di tahun 1968. Menurutnya, tindakan KB buatan dianggap melawan kehendak Tuhan terhadap prokreasi. Sedangkan Kristen Protestan pada umumnya itu lebih fleksibel. Mereka menerima penggunaan KB sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dan kesehatan. Dalam pandangan Hindu, pandangan umumnya mereka menerima KB, terutama bila bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, kesehatan ibu, dan tanggung jawab sosial. Begitupun dalam pandangan Buddha pada umumnya. Pandangan Buddha umumnya itu bersifat netral hingga menerima, selama tidak didasarkan pada niat merugikan atau melanggar sila pertama, yaitu menghindari membunuh makhluk hidup. Dan terakhir, menurut agama Konghucu, mereka itu mendukung KB sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dan harmoni sosial. Dalam perspektif sosial modern, KB dilihat sebagai hak asasi manusia untuk mengontrol reproduksi dan masuk ke dalam agenda gender equality, penanganan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada budaya tradisional atau patriarkal, beberapa masyarakat masih menolak program KB karena mereka masih percaya terhadap nilai seperti banyak anak banyak rezeki dan persepsi masyarakat yang menganggap wanita itu tidak berhak mengontrol kesuburan. Nah, itulah pembahasan mengenai KB, dimulai dari sejarahnya, perkembangannya, jenis-jenisnya, dampaknya, dan pandangan agama serta masyarakat mengenai program KB ini. Semoga bermanfaat. Sekian video dari Andun kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.